Perkembangan masa kejayaan Islam. Tugas agama. Sebelumnya, siapakah aku? Halo, aku adalah seorang siswi dari SMA Negeri 1 Pasuruan. Nama lengkapku Sa'dawirun Nikmah dari kelas 11 IPS 2 absen 21. Jika kalian kepo tentang aku, silakan cek IG aku. Dan ini adalah aku. Yang berikutnya yaitu periodisasi sejarah Islam yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Periode klasik yang terjadi pada 650 sampai 1250 Masehi dan terbagi menjadi 2 bagian. 1. Fase ekspansi atau integrasi terjadi 650 sampai 1000 Masehi. Kedua, fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan terjadi pada 1250 sampai 1800 Masehi, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fase kemunduran yang terjadi pada 1250 sampai 1500 Masehi, dan kedua, fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami zaman kemunduran lagi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Terakhir, yaitu periode modern yang terjadi pada 1800 dan seterusnya atau hingga saat ini. Periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu pada masa Bani Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah. 1. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdiri bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kedua, Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Selanjutnya yaitu faktor kemajuan Islam. Faktor kemajuan Islam terbagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor internal dan 2. Faktor eksternal. 1. Faktor internal antara lain yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kedua, faktor eksternal yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Terakhir yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Saya hanya menyebutkan beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam, antara lain yaitu Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama aslinya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab
Bidayat Al-Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, dan lain sebagainya. Kedua, Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450-505 Hijriah di Tus. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjalankan kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. 1. Memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar. 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara buku-bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu, akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu Al-Kindi 805-873 Masehi. Nama lengkapnya Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satu filsuf Islam dari Arab yang disebut filsuf Al-Arab. Yang keempat, Al-Farabi 872-950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya-karya ilmiahnya terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Mad'an wal Al-Fadlah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang terakhir yaitu Ibnu Sina 980-1037 Masehi. Nama lengkapnya yakni Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshiana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada saat beliau berumur 17 tahun, beliau terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Terima kasih, sekian penjelasan saya. Do you have any question? Silakan cek IG aku, follow YouTube aku, subscribe, and like, comment. Dan ini Facebook aku. Terima kasih.